Halo, selamat datang lagi di channel saya, channel Papol Bagi Tips. Channel yang membahas tentang hal-hal di dunia kepolisian, sebelum dunia kepolisian, ataupun kehidupan para anggota Polri, dan juga tentunya saya juga membahas tentang hal-hal yang saya suka. Jadi kemarin saya membuat video tentang bagaimana reaksi ketika seorang bintara senior bertemu dengan seorang perwira yang umurnya jauh lebih muda daripada seorang bintara Polri. Jadi itu merupakan suatu hal yang realita ya, yang terjadi di kalangan kami ya. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah atau belum menonton video tersebut, silakan ditonton dulu atau selesaikan dulu video ini kemudian ditonton. Oke teman-teman, jadi pagi ini saya akan membuat lagi satu video ya, atau saya akan bercerita lagi bagaimana pengalaman saya sebagai seorang bintara muda ya, ketika bertemu dengan seorang perwira yang umurnya atau bisa dibilang tahun skepnya itu sama. Jadi ketika saya lulus pada tahun 2005, skepnya tahun 2005, kemudian ada seorang kemudian ada seorang perwira muda juga yang lulus pada tahun yang sama dengan skepnya yang sama. Jadi pada ditandatangani pada bulan dan hari dan tahun yang sama. Jadi bukan satu skep ya, karena skepnya itu atau surat keputusannya itu di antara perwira dan bintara itu pasti berbeda, dan yang menandatangani juga berbeda. Kalau seorang bintara saya atur dulu ini. Kalau seorang bintara ataupun tamtama yang akan menandatangani skepnya itu Kapolri atau mungkin diwakili oleh orang yang mewakili. Namun untuk seorang perwira muda itu yang akan menandatanganinya adalah presiden langsung. Jadi skepnya akan berbeda. Nah, sekarang kita kembali kepada inti video ini, bagaimana ketika pengalaman saya sebagai seorang bintara muda, bintara baru atau bintara remaja bertemu dengan seorang perwira muda yang bisa dibilang saat itu skepnya atau tanggal skepnya itu tidak jauh berbeda, hanya pada bulan yang sama dan tahun yang sama, ataupun mungkin bisa juga pada hari yang sama. Oke teman-teman, jadi ini adalah pengalaman saya ketika saya waktu masih bintara baru ya, atau bintara remaja. Mungkin sekarang lebih banyak dikenal dengan bintara remaja, tapi kalau di kalangan kami itu paling biasanya itu, kalau kebiasaan kita dulu-dulunya itu bisa dibilang sering mengatakan kalau bintara yang barusan lulus itu atau perwira yang barusan lulus itu dibilang perwira remaja, perwira baru atau bintara baru. Jadi awal mula kejadian ini yang sempat saya membuat agak bingung bagaimana cara saya bersikap sebagai manusia ya, tapi sebagai seorang anggota Polri memang tata cara hidupnya memang sudah diatur. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita harus berhormat, yang lebih tua harus menghormati yang lebih muda, kenapa umurnya yang sudah sepuh harus menghormati kepada anggota-anggota atau anak-anak kemarin, pasti istilahnya ya, anak-anak kemarin barusan lulus. Itu memang anggapan-anggapan atau pertanyaan masyarakat itu wajar ya. Mungkin karena kita masih mengaku sebagai orang timur ya. Sekarang walaupun mengaku orang timur tapi mulutnya tidak seperti orang timur ya, tidak seperti orang-orang yang beradab ya. Paling banyak tuh orang-orang yang sekarang sudah tidak beradab lagi. Oke, jadi saat itu ketika saya melihat mereka, ya mungkin dalam pribadi saya, wah ini kok masih muda, wajahnya masih sama kayak kita ya, tapi kok tapi ya sudahlah gitu. Itu kalau tanggapan saya sebagai seorang manusia biasa ya, tapi sebagai seorang anggota Polri yang telah dilantik, yang telah diikat oleh sumpah dan janji jabatan, telah dididik selama pendidikan, itu saya respect lah, pasti respect untuk mengangkat tangan atau memberikan penghormatan, itu sudah biasa. Dan sampai sekarang pun
Jikalau saya melihat perwira muda itu tanpa dikomando, saya akan tetap hormat, karena itu sudah seperti mendarah daging ya. Walaupun lagi sedang santai atau berpakaian preman berada di luar, kebiasaan itu tidak akan susah untuk dihilangkan ya, kecuali bagi orang-orang yang sudah tidak mau lagi jadi anggota Polri atau mungkin apatis. Dan oke teman-teman, jadi saat itu ketika mereka datang, saya langsung memberikan penghormatan. Dan mungkin ketika setelah itu saya juga berpikir ya, mereka ini telah dididik dan dilatih selama 4 tahun. 4 tahun itu merupakan waktu yang sangat lama buat kita ya. Bahkan jika ditanya lagi sama senior atau sama junior, tanya, "Bang, abang gak mau sekolah lagi ya? Aku mau lanjut lagi." Saya berpikir, aduh, sebenarnya ngapain lagi, mau nambah lagi pendidikan lagi. Udah malas sebenarnya menambah pendidikan lagi. Saya sudah sebenarnya, kalau mau dipikir ya, malas juga buat susah lagi di pendidikan ya. Menguras waktu dan tenaga, dan juga pasti akan menguras keuangan kita. Karena kalau kita pendidikan kan pasti, kalau setelah, apalagi kita pendidikan jauh dari kampung halaman, misalnya kita mau pendidikan perwira, pasti butuh uang. Karena biasanya pendidikan perwira ini pasti di Pulau Jawa. Kalau di saat kita ingin keluar, ingin BL, ya pasti kita akan beli sana beli itu, jajan sana jajan sini ya, pasti akan menguras uang juga. Apalagi kalau kita doyan jajan dan doyan jalan-jalan, apalagi kalau kita tambah lagi dengan doyan traktir orang, doyan pamer ya. Bercanda. Jadi ya, kalau mau ditanya lagi, ya, sebenarnya malas juga untuk ikut pendidikan lagi. Oke, kita kembali kepada teks yang tadi ya. Bagaimana ketika perasaan saya ketika bertemu dengan perwira muda, dan saat itu saya juga masih merupakan bintara muda, bintara remaja. Jadi sebenarnya sebagai seorang anggota Polri itu merupakan hal yang biasa ya, untuk bertemu dengan orang yang pangkat lebih tinggi, dengan usia yang masih muda. Tapi mungkin saat itu mindsetnya saya waktu masih kecil, masih remaja itu, wah ini mantap, ini hebat, ini masih muda, sudah perwira ya. Dan saya juga ingin seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya pikir, aduh, ikut pendidikan lagi malas juga sebenarnya. Tapi saat itu saya sebagai seorang bintara remaja atau bintara muda, sempat juga kepikiran, selain karena jiwa seorang anggota Polri memang sudah dididik untuk mentaati hal-hal yang sudah digariskan dalam peraturan internal kita. Saya juga sempat mikir begini, mereka 4 tahun dididik, dilatih, otomatis dari segi ilmunya pasti mereka lebih hebat dari saya sebagai seorang bintara remaja. Dan tentunya dari segi kepemimpinan, karena mereka dilatih untuk memimpin, jadi manajemen kepemimpinan mereka pasti lebih baik lagi. Dan kalau saya pikir juga, saya hitung juga kalkulasi, walaupun saya dan mereka itu lulus di tahun yang sama, bulan yang sama, mungkin hari yang sama juga, tapi dari segi umur mereka pasti mereka lebih tua dari saya juga, karena yang lulusan tahun itu adalah lulusan SMA mungkin 3 atau 4 tahun lalu ya. Jadi dari segi umur saya mungkin dengan mereka berbeda 3 sampai 4 tahun. Itu hal yang wajar. Saya juga ketika bertemu mereka juga, ya saya anggap mereka sebagai abang saya di SMA ya, maksudnya sebagai senior saya di SMA juga. Jadi tidak masalah itu hal yang biasa. Kalau ada orang bertanya, wah itu kan sama umur kamu, atau mungkin wajah kamu sama, gimana, mungkin kita ketuaan atau jadi saya tekankan di sini lagi, kalau ada yang bertanya begitu, mungkin orang-orang di luar yang tidak mengerti tentang peraturan di kepolisian, saya katakan itu merupakan hal yang wajar, karena di setiap instansi itu ada garis-garis atau ada peraturan tersendiri.
dan kita tidak bisa atau ikut campur di situ. Contohnya begini, di tiap keluarga itu berbeda aturannya. Mungkin di keluarga A tidak bisa tidur lewat dari jam 7, di keluarga B mungkin tidak bisa lihat dari jam 10, atau di keluarga C bisa tidur kapan saja yang kalian mau, yang penting kalian pulang ke rumah. Itu seperti itulah gambaran bagaimana peraturan kita di kepolisian. Nah teman-teman, kira-kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jikalau ada teman-teman lagi atau misalnya ada video-video lain lagi, nanti saya buatkan lagi video-video tentang hal seperti ini, karena ada banyak yang harus saya luruskan di sini. Walaupun saya bukan seorang pengambil kebijakan di kepolisian ini, tapi saya sebagai seorang manusia biasa dan juga sebagai anggota Polri punya kewajiban untuk meluruskan persepsi-persepsi yang persepsi miring atau persepsi yang salah yang berkembang di masyarakat. Demikian dulu video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.